Ini apa nih? Oke, ini. Ah, salah. Ya udah, oke. Well. So, Legend of Keepers Prologue. Here comes my first impressions of this game, and this review probably, well, preview to be exact, will be in Indonesian language. So here we are. So pada dasarnya kita main jadi justru dibalik kita yang jadi si biasanya kalau tipe-tipe normal dungeon crawler itu kita jadi pemain, jadi hero kan, kita jadi hero terus nyerang dungeon. Tapi ini dibalik, jadi kita jadi orang yang justru jadi monsternya dari sisi monsternya. Tugasnya adalah kayaknya jaga peti ya, kalau simpelnya kayaknya kita sebagai penjaga harta gitu. Dan tugasnya ceritanya tiap beberapa minggu tuh nanti kita dungeon kita diserang, terus kita harus nge-manage monster-monster kita, ngerekrut, terus di sela-sela itu bisa nge-training. Dan di sini jadi homepage utamanya tuh ini ceritanya. Jadi ini kita kalau di sini hero-nya kayaknya ada beberapa. Di sini gue pilihnya slaveholder. Slaveholder ini darahnya 600. Terus juga ada beberapa macam jenis yang lain. Cuman defaultnya yang pertama si slaveholder ini. Slaveholder ini ceritanya tiap dungeon itu ada beda-beda. Kita bisa pasang trap, kita bisa pasang spell, sama kita bisa pasang monster buat jaga. Seperti misalkan contohnya ini, kita nge-upgrade trap nih. Dan kalau dari impresi pertama gue sih, sebenarnya hal yang paling dibutuhin di game ini tuh duit sih. Karena semuanya pakai duit, dikit-dikit pakai gold. Jadi di kanan bawah sana. Itu dikit-dikit pakai gold. Dan sebaiknya nabung kali ya. Jadi selama 1 minggu, selama week ini berjalan, kita ada event-event yang bisa, ini sepertinya random ya kalau gue lihat. Tapi semakin lama kita main, eventnya semakin bervariasi, ada variasinya. Misalkan di event yang ini business trip, kita bisa ngirim monster kita terus ditukar duit. Tapi harusnya konsekuensinya monster kita jadi kekirim keluar, jadi kita nggak bisa pakai saat adventurers ini akan nyerang kita. Nah, kalau pilihan eventnya cuma satu kayak tadi, kita mau nggak mau harus berhadapan sama si hero yang di bawah ini. Tugas kita adalah memasang trap, terus kemudian kali ini masang hero. Jadi somewhat ini jadi lumayan tactical juga gitu. Menarik banget konsepnya, karena biasanya kan kita jadi si hero gitu ya. Nah, lo harus perhatiin bahwa miripnya dengan sistem battle dungeon crawler left to right, mungkin seperti Darkest Dungeon atau Cold Embrace, itu harus perhatiin banget. Di sini ada attack, kalau dilihat di bawah itu ada attack bagian back. Jenis serangannya itu ada back, front, area. Jadi kayak di situ strateginya sih, dan statusnya beda-beda ya. Itu ada fire, ice, armor, nature, air. Ada monster-monster yang kayak skillnya ngancurin armor, atau damage-nya tipenya nature atau berelemen gitu. Simply put, ini game nge-mix dungeon crawler tapi di twist. Jadinya ada pendekatan apa ya, bukan tower defense sih sebenarnya. Jadi defense intinya, kita tuh nge-defense. So let's go, kita coba ininya. Bon kata aku. Oh, dibalik.
Kita pasang asal dulu. Karena ini normal. Kalau yang normal tuh kesannya gampang banget ya. Tapi karena kita tujuannya itu per weeks itu kayak kita harus bertahan. Si Dungeon Keeper kita itu nggak boleh cedera. Apalagi kalau saya asumsikan semakin ke depan, lihat itu hero-heronya makin kuat. Kayak musuh yang jaga sekarang bisa ke one hit mati. Segala macam. Jadi hero-hero yang datang ini makin lama akan makin kuat. Kita juga harus repel itu dengan upgrade squad kita. Status bleeding, poison, status yang mungkin kalau kalian main game-game yang dungeon crawl, ya, terutama semenjak populernya game-game kayak Darkest Dungeon itu banyak sih sebenarnya game-game yang mekanismenya kayak gini. Jauh sebelum itu juga mekanisme kayak stun, poison, bleeding itu udah common banget di game dungeon crawler gitu. So, along the way, semakin harus pinter ngatur strategi, seiring tambah kuat, dan kemungkinan besar musuh-musuh yang datang ini akan berbeda-beda. Kayak keunikannya mereka bisa jadi beda-beda. Di sini ronde yang ini gue coba eksperimen pakai poison. Jadi kayak army gue bawa poison banyak tuh tadi. Tapi ini sakit banget sih sebenarnya. Well, that's for early dan first impressions gue main ini. Apa ya, for the long run, karena di sini ada elemen RPG-nya yang menarik menurut gue, justru kan karena dibalik elemen RPG-nya justru kita nge-training squad kita. Jadi bisa dibilang lumayan inovatif gitu. Menarik. Oke, so sekarang waktunya tips sedikit. Mungkin yang paling berguna di situ memang duit gitu. Karena semuanya di-upgrade pakai duit. Jadi sekarang kalau gue kebetulan dapat artifact nih, Magic Purse, I definitely pick this one karena sepertinya bisa menambah duit, pundi-pundi uang gitu yang didapat. Ya, kurang lebih itulah Dungeon Keeper. Kalau yang suka unit management, game-game yang unit management, barangkali bisa dicoba. Game ini masih fase early access juga. Gue belum tahu launchingnya kapan, tapi terima kasih pada developer. Thank you for giving me the opportunity to play this game and also review this game. See you again. Solid game.